Siap ya? Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi di podcast Al-Ajib dengan tagline berkarya dan menginspirasi. Luar biasa. Alhamdulillah hari ini ulun mengundang gitu. Dang sanak ulun nyala sama-sama di perjuangan kampus Bahari. Tahun berapa kita? Tahun 2013-an lah. Ya. 2012 13 lah. Ya, 2012 masuk, 2013 ya berjalan. Gitu. Ini jurusan pendidikan Bahasa Arab lah. Waktu itu lah. Jadi yang hendak belajar bahasa Arab bisa ke Abang Selamat lah. Iya. Nah, ya itulah kenang-kenangan gitu. Alhamdulillah pian lulus lah. Alhamdulillah lulus. Nah, sekarang S2 nih. S2 alhamdulillah selesai juga. Cuma jurusannya beda. Jurusan apa? Untuk S2-nya S2 Manajemen Pendidikan Islam. Cuma Manajemen. masih linear lah pendidikan. Oh, pendidikan lah. Jadi kawan-kawan di YIN, Bahari YIN. YIN. Wah, ini Win. Win. Ya. Nonton kena Abang Selamat di channel YouTube Al-Ajib Banjarmasin. Mantap. Jangan lupa subscribe biar terus Al-Ajib mampu berkarya dan menginspirasi. Amin. Nah, hari ini kita membahas tentang sedekah 1000 berkah. Dalam singkatannya S2B. S2B. Ini rompinya dipakai lah. Ya, rompinya. Rompi hanyar nih ketahuan. Alhamdulillah. Kebetulan rompi ini sudah jauh-jauh hari kami pesan. Pas sampai di Banjar, pas dalam keadaan banjir. Jadi pas pertama kali dipakai ini pas banjir. Padahal sudah kita pesan tuh 2 minggu sebelumnya lah. Oh, jadi ini rompi perjuangan S2B. Pas banar gitu nah. Pas banar. Nah, kita tentunya kan kawan-kawan nih hendak tahu gitu nah. Apalagi kawan-kawan seangkatan kita. Bisa. Jadi kita ulun aja takajut pian gitu nah. Intinya membangun S2B nih. Tentunya kawan-kawan hendak tahu juga. Nah, ulun sekarang hendak mengkonfirmasi sesama kawan nih. Ya. Apa sejarah S2B nih? Untuk S2B sendiri itu sebenarnya waktu itu resign dari salah satu pekerjaan di Tanah Bumbu, pindah ke Banjarmasin itu awal tahun 2019. Iya. Jadi dalam beberapa bulan sampai terjadinya corona ya kan. Corona. Ya. Cuma waktu itu corona belum sampai di kita khususnya Indonesia, apalagi di Kalimantan Selatan ya kan. Nah, sebelum S2B ini adanya pertama kali terinspirasi itu dari salah seorang guru ulun juga. Kalau tahu di YIN, guru besar pertama di YIN, beliau itu mengisi di salah satu masjid di kota Banjarmasin. Bulan Ramadan bercerita tentang sedekah. Nah, salah satu ayat yang dikutip beliau itu surah Al-Baqarah. Ayat 261. Ya. Yang artinya lah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jadi beliau mengutip hanya satu ayat itu, surah Al-Baqarah tadi, tapi beliau panjang lebar menyampaikan. Bayangkan ini dengan terjemahan yang ulun bacakan tadi, itu
hari-hari biasa. Bayangkan kalau kita lakukan sedekah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Wah, ya kan? Iya. Artinya lebih lagi ya. Lebih dahsyat lagi. Ya, itu inspirasi pertama. Tapi ulun belum melakukan pergerakan. Itu dokter siapa tuh? Profesor Itu siapa? tidak apa-apa nyebutkan nama ya. Karena Bapak. Nah, guru ulun kebetulan beliau itu kalau tidak hilap beliau guru besar pertama di YN Antasari Banjarmasin. Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Fahmi Arif MA. Ahmad Fahmi Arif lah. Oh itu dosen nano tuh. Nah, Dosen idola ulun. iya, beliau itu guru besar Balaghah. Iya. Jadi beliau cara penyampaian beliau yang menyentuh lah. Memang kan banyak guru-guru yang menyampaikan, tapi kan kita namanya kadang masuk telinga sebelah kanan keluar sebelah kiri. Pas menyimak itu tersentuh. Dan itu kita belum Ramadan itu, cuma membuka video tahun berapa gitu. Pas beliau ada kan, pas menulis nama beliau ada mengisi acara Profesor Dr. Fahmi Arif. Kalau tidak salah itu kuliah subuh. Kuliah Di salah satu masjid di kota Banjarmasin di sini. Kemudian yang kedua, setelah mendengar ceramah itu, jadi tidak istilahnya langsung S2B ya. Iya. Jadi ya alhamdulillah ada rezeki sedikit ya. Dari diri sendiri dulu. Diawali dari Diri sendiri dulu. Kita siapa ada duit misalnya kan ya kita alhamdulillah kita sisihkan untuk berbagi. Seperti misalnya tukang beca atau pengemis bahasanya kan istilahnya. Nah, kemudian yang kedua momennya itu waktu melihat secara langsung kita kan sering jalan-jalan ya. Nah, bayangkan sampah, sampah tempat tumpukan sampah orang itu bahasa Banjarnya berabut. Nah, entah apa yang dicari, apa sisa makanan, apa itu barang bekas yang bisa dikelola, pokoknya mungkin mencari barang yang bisa dimanfaatkan kembali lah, ya kan. Nah, tetapi otomatis kan ada juga orang yang mencari makanan itu mungkin orang kelaparan. Di situ tambah menguatkan hati. Nah, waktu itu. Nah, jadi berarti karena melihat fakta di lapangan. Di lapangan ya. Dan kemudian kan yang pertama tadi dari ayat itu saya tersentuh tapi belum ada pergerakan. Nah, yang kedua kita melihat keadaan langsung. Bahkan ada yang bertanya-tanya, padahal kota kan gitu. Kenapa masih ada yang seperti itu? Tapi bayangkan ini kan Banjarmasin. Di kota-kota lain pun masih banyak yang seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, waktu itu sahur. Lupa puasa keberapa. Puasa keberapa lupa, cuma itu ada salah satu seorang chef. Kalau tidak salah namanya Chef Haryo. Iya, nah beliau itu bercerita tentang pengalaman juga sebelumnya seorang preman lah biasanya kan. Iya. Jadi chef tapi chefnya itu ya tadi berbagi sedekah 1000 gerakan. Sedekah 1000 gerakan. Kalau tidak salah itu jadi yayasan. Nah, jadi melihat biografinya. Nah, dari situlah terpikir kenapa tidak mengajak orang kan gitu nah. Nah, jadi istilahnya berkomunikasi, tukar pendapat sama istri kan. Nah, di obrak-abrik ternyata ketemulah nama S2B ini. Sedekah 1000 berkah yang awal-awal itu masih sendiri dalam artian berbagi pribadi lah kan. Nah, bukan untuk menyombongkan atau apa, tapi ya pembelajaran lah untuk kita semuanya ya kan. Nah, setelah itu dengan sudah kita dapat nama, launching malam pertama malam hari raya. Hari raya bulan Mei kalau tidak salah itu kita buat hari raya kemarin. Gerakan ini. Iya, gerakan S2B. Sehari 2 hari memang ya orang ngelihat secara ini aja kan di status-status kita kan bisa status WA. Habis itu kita buat Instagramnya, Facebooknya. Sehari 2 hari alhamdulillah ada dana masuk
50, 100, dan beberapa hari kemudian sunyi lagi ya. Nah, artinya kada terus menerus ada ya kan. Cuma alhamdulillah istilahnya S2B ini bagaimana caranya setiap minggu itu berbagi, nah, seperti itu. Istiqomah setiap minggu. Istiqomah gitu. Kebetulan juga sebelumnya itu sebelum kami memposting memperkenalkan S2B ini, ulun bisi guru tempat ulun belajar. Kebetulan beliau guru pondok pesantren, pimpinan pondok pesantren, artinya di mana tuh? Di Sungai Cuka. Nama ponpesnya apa? Ponpes Hidayatullah. Berarti Bang Slamet nih alumni sana lah. Alumni. 3 tahun di sana. Jadi sebelum memperkenalkan artinya pamflet itu ulun kirim ke guru. Nah, ulun kada ingat apakah ulun menelpon Sidin waktu itu. Artinya Sidin mengizinkan pergerakan S2B ini. Alhamdulillah Sidin mengizinkan dan memberanikan dirilah ulun menyebarkan itu. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Nah, jadi asal muasalnya dari Profesor Dr. Pami Arif nih, terinspirasinya kan. Dengan apakah sudah ada izin dengan Profesor Dokter atau konfirmasi kah di? Alhamdulillah kita sebelum mengirim ke umum publik. Ulun WA pribadi ke Sidin. Apa jar Sidin? Alhamdulillah, pokoknya Sidin tuh bahasa Sidin singkat tetapi mendukung lah. Nah, itu ya. Dengan gaya balagoh Sidin lah. Ya. Ulun WA pribadi Sidin, artinya Sidin mendukung. Artinya dengan ulun bepadah, artinya ulun terinspirasi dari ceramah Pian yang mengutip ayat ini kan gitu. Jadi pamfletnya ulun kirim ke beliau juga. Artinya Sidin alhamdulillah adalah membalas WA ulun kan. Kebetulan beliau itu pembimbing akademik. Nah, kebetulan pembimbing skripsi ulun juga waktu itu. Jadi alhamdulillah komunikasi. Ada memang ikatan lah. Iya. Tapi kenapakah waktu itu pas terbuka YouTube ada beliau misi kuliah subuh di salah satu masjid tadi, ulun dengarkan yang dikutip satu ayat itu ya. Cuma pembahasannya panjang lebar. Sedekah di hari biasa, bayangkan kalau kita sedekah di bulan Ramadan. Ujar Sidin gitu. Ini ke istri lagi lah. Kenapa istri itu mendukung dari ini konsep ya Tanah? Konsep sedekah dengan gerakan. Kenapa istri Pian ini mendukung tentang hal itu kata? Kalau istri lah, artinya memang istri tahu background ulun kan artinya orang organisasi juga kan. Nah gitu. Nah kebetulan dalam beberapa bulan ulun resign setelah di Tanah Bumbu ke Banjarmasin kan kegiatan belum ada apa-apa. Jadi dengan adanya inspirasi sampaikan juga dengan istri, jadi kami alhamdulillah istiqomah lah berdua kan gitu. Jadi mendukung penuh alhamdulillah. Artinya sebagai orang tua kan, kita juga sebagai orang tua kedepannya anak-anak kita pasti melihat lah, oh ini ternyata gawian kuitan bahari ya kan itu bermanfaat untuk orang lain. Ya itu kan istilahnya kan di pondokan itu bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Memang ajaran dari pondok seperti itu. Ya memang ajaran Islam memang harus bermanfaat untuk orang lain. Apalagi ini kan diorganisasikan. Nah lebihnya kan ada aja orang yang aku bersedekah nih hendak ada dilihat orang gitu nah kenapa sedekah ini diorganisasikan gitu dengan S2B ini, kenapa S2B? Nah itu memang kami pernah dalam artian guru ulun pribadi menegur, seharusnya kan sedekah itu sebenarnya kalau ulun lihat rentetan ayat tadi itu ayat selanjutnya menceritakan tentang itu. Kalau sedekah kan kalau bisa tidak dipublikasikan. Cuma kembali ke niat. Niat kami S2B ini
Pertama kita transparansi. Iya, itu yang kami utamakan. Nah, mungkin itu ya Maksudnya ini terbuka nih. terbuka. Oh, kalau ada donasi masuk sekian. Kami langsung ini untuk ulun pribadi kan di WA itu menjadikan status, tetapi supaya menutup supaya tidak tersebar siapa yang memberi, menyumbang kami tutup namanya. Cuma angkanya tetap transparansi angka ya. Kemudian untuk membaginya pun alhamdulillah untuk foto-fotonya kami blur. Oh, di blur. Ya, di blur. Yang menerima nih. Yang menerima. Seperti itu. Nah, alhamdulillah setelah ditegur guru itu ya sedikit ada down juga. Cuma langsung ketemu langsung, ulun datangi, ulun klarifikasi bahwa artinya supaya orang lebih percaya dengan kita. Kemudian yang paling diutamakan sidin itu juga dari guru ulun juga transparansi, kemudian laporan. Nah, laporan itu perlu kita posting. Ya kan? Nah, jadi kami kalau untuk S2B itu kami usahakan sebulan sekali. Nah, kami artinya dananya sekian, kami keluarkan sekian. Nah, cuma untuk selama ini S2B dari awal adanya S2B berapa dalam waktu seminggu itu berapa donasi yang masuk ke kita dalam minggu itu juga kami habiskan. Oh, dihabiskan. Ya. Berarti berapa masuk dihabiskan? Langsung kami habiskan. Bahkan itu tekniknya lah. Ya, bahkan alhamdulillah kita tidak ini. Bahkan kalau kurang kan ya kita menutupi pribadi kan ya, tapi kan itu karena kita berkeinginan mengajak orang kan, kenapa kada dari kita juga. Nah, itu. Seperti. Untuk yang seperti ini kan apalagi kita dalam dunia kerja nih lah. Tentunya kita kerja kan dapat duit gitu. Nah, kalau S2B ini ada gajinya Kak? Untuk S2B untuk pengurus nih, pengurus ada gajinya Kak? Alhamdulillah sama sekali 1% pun tidak ada. Tidak ada. Kenapa dari Bang Slamet nih senang gitu menggawe S2B? Alhamdulillah, kenapa jadi senang? Karena pertama kita ya tadi kita hidup ini bagaimana caranya kita itu bermanfaat. Nah, ya mungkin dengan jalan ini kita bukan kita ingin dikenal banyak orang lah, tetapi bagaimana kita seapa gaji kita kan gitu. Nah, bagaimana kita menyisihkan untuk orang yang memerlukan. Itu kan sudah ada kan kayak zakat profesi. Nah, zakatnya segala macam penghasilan kan itu ada hak orang lain kan, seperti itu. Iya. Oke, jadi ini masuki pertanyaan berikutnya lah. Nah, ini masih tentang konsep lah. Nah, apakah kada takutan gitu disambati mengumpulkan amil orang ya, mengumpulkan donasi ya. Ini kan banyak kejadiannya, bahkan ada yang baru-baru viral mengumpulkan paket sembako segala macam kada dibagi kayak Nah, apakah itu pernah terjadi kayak sambatan orang kayak tapi kan dari konsep pada faktanya tadi kan seapa yang masuk langsung dihabiskan. Itu konsep dari S2B. Atau prinsipnya lah. Nah, apakah pernah ada sambatan-sambatan miring gitu? Kalau sementara ini tidak ada, tetapi ulun yakin ya kan di luar sana pasti ada. Kenapa? Karena itu menggunakan nama rekening pribadi ulun kan, atas nama Slamet Maulana kan gitu. Cuma ya faktanya kita kan ada laporan, kemudian kita ada dokumentasi. Nah, itulah artinya terserah orang memandang apa, kita demi kebaikan kan, dan itu untuk orang banyak. Nah, itu. Berarti kalau kita duduk di kebenaran tuh ya apalah kata orang ada itulah. Tidak memandang ya tenang. Oke, jadi donatur S2B bisa nonton cerita Abang Slamet kayak tenang. Nah, ini sekarang kepengurusan berapa nih? Apanya? Kepengurusan dari S2B. Untuk ini kan aktif nih di apa? S2B. S2B ke banjir lah. Sekarang kan misinya juga kayak tenang. Sekarang
di banyak itu apakah sendirian gitu nah? Alhamdulillah dari kawan-kawan, alhamdulillah ada yang istilahnya menyerahkan dirinya untuk membantu kan kayak untuk S2B, dan kita berikan dari awal S2B ini ya tadi seapa dari donatur kita terima itu langsung kita publikasikan, dan itu untuk keperluan orang banyak. Artinya kita di sini tidak ada yang namanya gaji, upah atau bahkan untuk bensin sendiri pun kita pribadi gitu. Pribadi lah. Iya. Tapi dalam undang-undang tuh boleh. Ada kan pengumpulan barang uang kan. Iya. Kan boleh misalnya donasi berapa boleh 10% untuk apa? Administrasi, untuk operasional. Nah, S2B menanggapinya kayak apa? Nah, kalau itu pertama hal yang seperti itu mungkin yang sudah resmi. Nah, kalau kami kan istilahnya pergerakan, hanya pergerakan dalam artian bagaimana kita mencari donatur yang istilahnya mempercayakan ke kita dan kembali kami bagikan ke orang-orang yang hak. Untuk S2B sendiri di awal-awal itu kita sembako dulu. Sembako. Setelah itu mungkin karena kekurangan orang juga kan tenaga, jadi berinisiatif bagaimana supaya setiap minggu sekali paling tidak kita ada jalan, dan alhamdulillah gerakan ini nasi 1000 berkah. Nah, jadi nasi bungkus 1000 berkah itu alhamdulillah setiap Jumat kita bagikan ke panti asuhan anak yatim piatu. Nah, yang tersebar khususnya masih di Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, ada juga yang daerah perbatasan lah. Jadi yang 10% tadi memang kada diambil. Tidak ada sama sekali. Pokoknya bukan 10%, 1% pun tidak ada. 1% pun tidak ada kami ambil. Apalagi 10%. Apalagi 10%. Nah, ini 1% aja prinsip dari S2B kada. Iya. Nah, tetapi melihat keadaan, alhamdulillah kita ini sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Ini kan awal bulan Rajab ya. Rajab. Nah, jadi mungkin kedepannya untuk bulan Februari sampai Maret, kami untuk S2B sendiri itu berencana mengadakan buka bersama. Mungkin dengan beberapa panti asuhan anak yatim piatu. Nah, mungkin dari bulan Februari inilah yang tadi baru 10% itu. Tapi setelah mungkin setelah selesai Ramadan ini kembali lagi ke awal kita. Ini menjadi untuk persiapan bulan Ramadan. Iya, persiapan bulan Ramadan. Jadi kan kita artinya duduk bersama dengan anak yatim piatu. Hasilnya dari mana? Dari donatur tadi. Dari donatur tadi berapa persen kita sisihkan untuk sembako kan? Misalnya dari 100.000, 10.000. Nah, tapi yang 90.000-nya ini tetap kita gunakan kembali ke situ juga. Oh, tetap dikembalikan? Iya, kembali dalam artian yang 10% ini ya ke situ juga. Untuk kebaikan semua ya, artinya tidak ada untuk keuntungan pribadi lah. Jangankan 10%, 1% aja kada. Nah, ini kan pian relasi kayak masalah relasi lah. Pian pernah kuliah di IAIN Antasari jurusan bahasa Arab gitu. Nah, sekarang yang membantu ini apakah kawan-kawan yang dulu alumni kayak atau mereka tuh ikut menjadi donatur? Ada kada sumbangsinya dari kawan-kawan kita nih? Kawan-kawan ya? Iya. Kawan-kawan alhamdulillah ada. Ada aja lah. Alhamdulillah ada yang istilahnya ada gawian tetap kan. Alhamdulillah kadang ada WA. Artinya ada mengirim kan gitu untuk ini. Alhamdulillah untuk kawan-kawan angkatan kita ya kan ada. Dan juga dari kawan S2B, alhamdulillah sekarang kan artinya yang aktif itu ada 4 orang. Yang selebihnya istilahnya membantu hal-hal yang lain lah kan, dari awal itu. Yang artinya yang berempat ini termasuk ulun langsung turun ke lapangan biasanya. Artinya saling berbagi. Dan dari kawan 4 itu juga mereka istilahnya
menyebarkan pamflet atau sebaran, dan alhamdulillah kawan-kawan dari kawan yang berempat tadi ada juga yang menyumbang untuk kita. Seperti itu. Jadi terima kasih kawan-kawan seangkatan gitu. Nah, mudah-mudahan ya cerita Abang Slamet gitu didengar, kau menginspirasi kita semua. Dan pada awalnya kan terinspirasi dari Profesor Dr. Fahmi Arif. Syukran jazakallah khair untuk Ustadz Fahmi Arif. Ini ulun bertanya lagi. Ya. Nah, ada apa lo bertakon? Ada Bapak, santai. Ini sekira ulun nih lega kayak. Iya. Nah, artinya perlu mengonfirmasi sesama kawan. Iya. Nah, ini kan banyak nih lembaga amil. Iya. Nah, ada A, B, C sampai S2B gitu. Iya. Banyak lembaga amil. Nah, apa bedanya S2B ini dengan lembaga amil yang lain? Bukannya kita hendak membedakan, tapi ulun pribadi harus tahu kayak nah. Jadi bisa ya, kalau ada yang mau nyumbang nasi bungkus ke S2B aja, kenapa Bian merekomendasikan ke S2B? Kan belum mau jawab. Nah, kan soalnya di sini disumbang juga oleh S2B. Nah, jadi kan kamu dipromosikan. Ya, apa bedanya? Kita pertama dari S2B tidak ingin membandingkan organisasi ataupun yayasan kan. Tetapi kalau untuk kami sendiri bukan ingin membedakan. Kalau organisasi yang lain ataupun yayasan lain, ya mereka berjalan seperti itu. Tapi tidak ingin juga terlalu mencari tahuan itu. Nah, artinya urus punya kita sendiri kan. Nah, kalau untuk S2B sendiri itu yang pertama yang kami utamakan, yang pertama kali itu adalah transparansi itu. Iya, ya kan. Jadi ya tadi berapa donasi masuk, berapa donasi keluar harus kami publikasikan. Nah, mungkin ya kalau kita lihat organisasi-organisasi yang lain kan kita kurang tahu apakah dipublikasikan secara utuh atau ada yang dikurangi, tapi kita tidak ingin itu kan. Nah, artinya S2B untuk laporan donaturnya sendiri pun misalnya tanggal sekian masuk atas nama ini, besoknya ada lagi. Jadi bentuk laporannya seperti itu. Jadi misalnya per bulan ini orangnya yang mengirim. Nah, tapi untuk namanya kami blur lah. Ya, supaya menjaga kita. Itu. Oh, berarti dua tadi lah. Yang pertama transparansi, yang kedua data yang lengkap. Data yang lengkap ya, itu yang kami selalu, artinya apa yang kami kerjakan kembali dilihat oleh donatur tadi, artinya supaya lebih tersampaikan lah apa yang diamanahkan ke kami gitu. Seperti itu. Terus kita masuk season terakhir lah. Nah, sebelum season terakhir, ulun hendak promosi dulu. Nah, jadi nanti ada barcode dari Yayasan Al-Ajib ke rekening Yayasan Al-Ajib. Itu ada program hashtag wujudkan pesantren anak jalanan. Karena ini sebuah solusi untuk anak jalanan di kota Banjarmasin. Mudah-mudahan didengar dan mudah-mudahan ya ini satu kebersamaan kita untuk menyelesaikan masalah sosial. Ini harapan dari S2B lagi. Kalau harapannya itu mungkin semua orang sama ya, harapannya bagaimana setiap wilayah, khususnya kan kita ini berada di kota Banjarmasin, itu seperti kayak fakir miskin, anak yatim, anak jalanan lah istilahnya kan. Nah, itu kita sebagai artinya orang yang ini berada dalam artian adalah, jadi kan ada menengah ke atas, ke bawah, sedangkan penghasilan gitu. Jadi bagaimana caranya kita yang adalah penghasilannya gitu kan, kenapa tidak kita bagikan, karena itu pasti ada hak orang lain. Nah, itu seperti itu. Kemudian tadi mendengar apa tadi? Pesantren. Nah, itu suatu hal yang luar biasa. Nah, kalau dari S2B sendiri, kami sangat berkeinginan dengan adanya
siapa tahu bubuan atas mendengar ya lo. Insya Allah dengar. Karena ulun WA gitu. Iya kan. Kalau jadi sudah kan di WA. Iya. Pertama melihat keadaan di Kota Banjarmasin. Jadi ini ulun potong sebentar. Ini konsep yang ditawarkan S2B untuk Kota Banjarmasin. Iya, ke depannya dalam menyelesaikan masalah sosial. Iya. Ya. Tapi kalau ini berjalan, mungkin di 13 kabupaten kota bisa kita terapkan. Oh ini. Iya. Yang ulun senang tuh sampai go nasional ya tuh. Nah, apalagi di nasional. Cuma kan kita perlu pembuktian di perlu wilayah kita sendiri dulu kan. Nah, termasuk S2B artinya untuk wilayah di sini tidak menutup kemungkinan nanti ke wilayah lain itu. Iya, iya. Nah, jadi Apa konsepnya? konsepnya itu kami melihat di beberapa wilayah seperti di Yogyakarta kan. Yogyakarta, ulun searching ternyata situ ada yang namanya halte sedekah. Halte sedekah. Halte sedekah. Nah, itu. Nah, halte sedekah itu misalnya kita dari S2B kan. S2B menginginkan adanya halte sedekah. Halte sedekah itu nanti berkoordinasi dengan pihak pemerintah misalnya kan. Nah, dengan pihak pemerintah kita cari titik lokasi-lokasi di mana orang yang berpenghasilan menengah ke bawah. Nah, ya kan. Nah, di situ bisa kita ini taruh apa namanya? Halte sedekah tadi. Halte sedekah. Iya, halte sedekah itu manfaatnya bukan hanya istilahnya bukan hanya S2B misalnya menaruh sayuran, masakan jadi, itu kan baru bungkus nanti digantung di situ. Yeah. Nah, tetapi dengan adanya halte sedekah kita harapkan orang yang berpenghasilan menengah ke atas, ya kan, mereka bisa berbagi. Berarti mempermudah sedekah nih. Iya, mempermudah sedekah. Nah, jadi artinya kalau mereka ingin berbagi, tidak ingin secara langsung, bisa digantungkan di situ apa misalnya. Jadi kan orang yang di situ ya perlu kita tulis juga, ambillah secukupnya, ambillah sesuai kebutuhan misalnya. Nah, itu harapannya. Tapi seandainya dari orang menengah ke atas tadi tidak ingin secara langsung, misalnya menginginkan hanya mendonasikan uang misalnya kan, bisa kita terima. Kita yang membuatkan apa misalnya seperti itu. Nah, jadi harapannya ke depannya ambil contoh lah dari Kota Banjarmasin misalnya kan, untuk provinsi Kalsel khususnya misalnya. Kita cari titik-titik yang di mana yang memang penghasilan orang itu ya rendah. Nah, itu jadi kita bisa membuatkan halte sedekah itu. Nah, tapi supaya terjaga, insya Allah S2B siap juga dalam artian dengan adanya bantuan halte sedekah tadi kita bisa bergantian monitoring kan. Nah, itu kan kita tidak bisa juga melihat ada haltenya tetapi tidak ini dijaga kan, pasti kita jagalah. Nah, seperti itu. Ambil contoh di mana gitu dah. Untuk Kota Banjarmasin seharusnya ditaruh di situ halte sedekah tadi. Halte sedekah kalau di Banjarmasin ini belum kita telusuri semua. Nah, tetapi kan seperti misalnya di daerah ini buruh di Banjaraya misalnya kan banyak buruh itu kan. Nah, otomatis kan mereka kan ya kerjaannya keras. Ini mana begawi kasar lah, pendapatan kada seberapa, yang pendapatan kada seberapa tuh nukar makanan lagi, lalu habis dibawa bulik lah. Apalagi zaman kita corona ekonomi kan sangat ini, seperti itu. Itu harapan ke depan kita. Terus ada harapan lain, mungkin ya sekarang belum punya yayasan, ya biar didengar kita. Ya, memang ada beberapa kawan-kawan senior di atas juga. Kenapa S2B tidak dijadikan yayasan? Nah, memang kedepannya insya Allah kita jadi yayasan, artinya supaya ada apa yang menaungi lah kan. Artinya ada legal sah lah artinya. Cuma itu masih tahap kepengurusan. Insya Allah beberapa bulan ke depan kalau memang nanti
jadi yayasan, insya Allah tetap kami publikasikan bahwa S2B sudah resmi. Nah, untuk sementara kan istilahnya masih pergerakan seperti itu. Masih pergerakan lah. Tapi kami mohon doanya nih. Ya, mudahan ya kan kedepannya jadi yayasan. Tapi untuk dalam artian yayasan, kami tetap mengerjakan yang seperti ini, tetap berbagi. Nah, tetap tujuan utamanya sedekah tadi. Gitu. Tetap pada prinsipnya 1% aja kada diambil. Iya, tetap pasti itu. Oh, iya. Artinya tidak mengambil keuntungan 1% pun. Terus dapat dari mana dananya kayak itu? Dana kalau apanya? ada untuk pribadi lah. Pribadi. Iya. Alhamdulillah sambil begawi juga kita. Wah, ini bagus. Sambil begawi juga. Iya. Nah, jadi ya harus kita berbuat dengan apapun gitu nah. Iya. Dan dari inspirasi S2B ini, ayo kita gerakan sedekah ini kita permudah dan kita besarkan manfaatnya lah. Iya. Nah, kira-kira seperti itulah untuk closing kita. Ada yang disampaikan ke para donatur, mungkin Profesor Fahmi Arif kayak nah, untuk sebagai closing dari Ketua S2B. Alhamdulillah. Mungkin sebelum ulun tutup juga lah. Artinya S2B juga ada istilah selalu beriringan. Itu namanya gerakan wakaf Al-Quran dan kitab kuning. Artinya baik donatur yang S2B sendiri kalau ingin untuk berbagi Al-Quran maupun kitab kuning, dalam artian Al-Quran dan kitab kuning bukan hanya itu, tapi seperti Iqra, Yasin, Burdah, Dalail. Nah, itu juga kami menerimakan. Nah, bahkan dari S2B membantu untuk menyalurkan kembali, mendistribusikan. Nah, seperti itu. Alhamdulillah kemarin ada beberapa ada 100 mushaf Al-Quran dari hamba Allah lah. Alhamdulillah mempercayakan ke S2B dan gerakan wakaf Al-Quran kitab kuning itu GWAK 2. Nah, itu artinya selalu bekerja sama. Itu. Jadi istilahnya kalau ada yang ingin membantu kayak kitab Al-Quran atau apa segala macam, insya Allah kami kembali mendistribusikan kepada kawan-kawan yang memang memerlukan seperti itu. Contohnya pondok pesantren, pondok tahfiz, TK TPA Al-Quran ya kan, seperti itu. Oke. Jadi itu dari Ketua S2B ceritanya hari ini lah tentang sejarah, inspirasi dan harapan. Oke, terima kasih penonton Al-Ajib Banjarmasin. Terima kasih, tetap berkarya dan menginspirasi. Terima kasih, Bang Selamat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.